Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Teman-teman yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Dedi Nurjamil MPD, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa calon guru profesional. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan pada alur A, yaitu aksi nyata, mengenai kontribusi nyata penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi Pangestu dengan PTK ID 700177764. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Nah, pada minggu ketiga pelaksanaan PPL di SMA Negeri 3 Tasikmalaya, saya diminta oleh guru untuk mengajar di kelas 10. Nah, guru tersebut tidak dapat mengajar dikarenakan beliau akan mendampingi peserta didik kelas 11 untuk melaksanakan study tour ke Yogyakarta. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya telah mengimplementasikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan karakter, antara lain membaca Al-Quran secara bersama-sama dan meminta peserta didik untuk berdoa sebelum pembelajaran dilaksanakan. Saat itu saya merasa bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pengajar atau menyampaikan ilmu saja, tetapi guru harus mendidik dan menanamkan moral, spiritualitas, serta budi pekerti peserta didik. Nah, hal inilah yang dapat menuntun peserta didik ke arah yang baik dan terhindar dari segala penyimpangan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Ketika pembelajaran berlangsung, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal mengenai SPLDV dengan caranya masing-masing, baik itu menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan ataupun campuran. Setelah itu, guru hanya memberikan tuntunan atau arahan jika terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan. Berdasarkan hal tersebut, saya telah menerapkan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kebebasan belajar bagi peserta didik dan peran guru dalam menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pesan saya saat itu adalah senang karena peserta didik dapat belajar secara aktif, antusias, dan nyaman sehingga dapat memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian, selain itu, dengan memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik, saya merasa menjadi dekat dengan mereka, sehingga tak ayal guru menjadi orang tua kedua bagi peserta didik. Saya juga menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran antara lain Ing Aksa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ing Aksa Sung Tulada memiliki makna bahwa guru berperan sebagai role model bagi peserta didik dengan cara menanamkan budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Kemudian, Ing Madya Mangun Karsa memiliki makna bahwa guru berperan sebagai motivator dalam membangun semangat peserta didik melalui penguatan positif. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, memiliki makna bahwa guru berperan sebagai pemberi saran dan masukan agar peserta didik dapat mengeksplorasi potensi yang dimilikinya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Nah, terdapat beberapa ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, antara lain, yang pertama adalah untuk mencapai kemerdekaan peserta didik, guru dapat menyusun rancangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan memperoleh manfaat dari keterlaksanaan pembelajaran. Kemudian juga guru menyiapkan asesmen awal atau tes diagnostik untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sebelum diberikan pengajaran. Kemudian, guru mengelompokkan peserta didik serta menyusun asesmen sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dan tak lupa, guru juga memberikan ice breaking berupa permainan untuk meningkatkan performa dan semangat belajar peserta didik. Kemudian, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik yang baik. Nah, di sini, melalui pembelajaran berbasis teori dan praktik yang dilaksanakan secara bersamaan, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengimplementasikan berbagai hal yang saya pelajari dari perkuliahan ataupun secara teori ke dalam ranah pembelajaran di sekolah. Mata kuliah yang terintegrasi dengan pembelajaran praktik antara lain Filosofi Pendidikan Indonesia, pengajaran dan pembelajaran dengan metode daring dan bauran,
design thinking, prinsip pengajaran asesmen 1, serta pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, melalui mata kuliah FPI atau Filosofi Pendidikan Indonesia memberikan paradigma baru mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan perubahan zaman sehingga pembelajaran lebih berfokus pada peserta didik. Nah, selain itu, melalui mata kuliah DT atau Design Thinking dan PPDP atau pemahaman tentang peserta didik, memberikan saya pengetahuan dan wawasan dalam memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Salah satu cara untuk memahami karakteristik dan kebutuhan mereka itu dengan melakukan wawancara mendalam dengan in-depth interview melalui mata kuliah PPDB dan PAI juga membantu saya dalam merancang desain instruksional dan menyusun asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran seperti discovery learning, problem based learning, project based learning, dan sebagainya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, guru dapat menyusun berbagai asesmen, baik itu asesmen awal ataupun diagnostik, formatif, dan sumatif sebagai upaya mengevaluasi sebuah pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi yang saya sertakan. Di sini ada foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, kemudian penerapan dan refleksi aksi Anda. Di sini untuk kegiatan pertamanya yaitu kegiatan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran berkelompok dan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga untuk pertanyaan terakhir, Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan peserta didik yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Nah, di sini saya dapatkan bahwasanya kesan dari peserta didik yaitu pembelajaran yang telah dilakukan itu menyenangkan dan penuh kebermaknaan. Mereka merasa tidak bosan untuk belajar matematika di kelas meskipun pembelajaran dilaksanakan pada jam terakhir. Selain itu, sebagian peserta didik merasa semangat untuk belajar matematika karena pembelajaran disajikan dalam bentuk permainan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.